apapun itu kemudian yang akan diusung oleh Pak Anies untuk kedepannya, tentunya isu-isu yang program-program kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Yang paling berkepentingan untuk menentukan pemimpin di Indonesia itu ya perempuan, karena kebijakan-kebijakan itu yang berdampak di rumah tangga. Dan semua janji dari 23 janji yang dia buat di DKI Jakarta, dia lunasi. Dengar juga cerita ketika bapaknya menteri, Mbak Tia nggak lulus di sebuah perguruan tinggi ternama. Ngapain tuh jadi presiden pun Bapak Setia ini, kita nggak dapat apa-apa, nggak ada ngomong kayak gitu. Kan tujuannya bukan untuk saya dapat apa gitu, tapi tujuannya bagaimana Abah itu bisa kontribusi, bagaimana Abah bisa membawa perubahan untuk Indonesia adil makmur untuk semua, nggak cuma untuk satu kalangan gitu. Gen Z itu besar potensinya. Mbak Tiang lihatnya gimana? Ada nggak slot untuk Mas Anies, abahnya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini adalah menjadi sebuah kebanggaan bagi podcast Ngopi Toat, Ngobrol Pintar Bareng Toat bersama Amin Channel Sumbar. Amin Sumbar Channel karena dihadiri langsung oleh orang yang sangat hebat juga, yaitu Bu Peri Farhati Anies Baswedan. Beliau adalah istri dari Capres Pak Anies atau Capres 01. Kita berbincang-bincang santai aja, Bu. Santai. Ini Ngopi Toat itu ngobrol pintar bareng Toat. Nama saya Toat, Bu. Hostnya Toat. Dan mungkin sudah banyak yang kenal sama Ibu, dan saya searching juga sudah banyak gimana kisah-kisah Ibu dengan Pak Anies waktu Ibu remaja maupun sekarang yang ingin diperdalam itu. Sekilas tentang Ibu itu gimana itu orangnya gitu. Ibu dengan Pak Anies, dengan keluarga gitu. Ya. Itu aja. Kemudian yang kedua mungkin ada lagi, nanti saya tambahin juga pertanyaan. Bisa setelah Ibu menerangkan. Silakan waktu dan tempat. Ngopi Toat dan Amin Sumbar Channel diberikan sepenuhnya kepada Bu Peri Anies Baswedan. Ya. Siapa saya maksudnya? Ya. Saya seorang ibu dari 4 orang anak yang Masya Allah, juga istri dari seorang sosok suami yang luar biasa, Bapak Anies, yang sekarang sedang banyak menulis tentang pergerakan perempuan, gerakan perempuan, kemudian pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan menjadi fokus, dan juga tulisan-tulisan terkait pengalaman saya selama 5 tahun di Jakarta yang sangat saya syukuri, yang sangat saya di mana saya banyak belajar dari sosok-sosok penggerak di Jakarta yang dituangkan dalam tulisan-tulisan di artikel-artikel yang saya masukkan koran atau majalah. Dan sekarang udah ada jadi buku ya, jadi di parenting, tadi di Ponpes kan Ibu penulis buku ya. Iya, dan ya memang Mas Anies itu sangat mendorong saya untuk menulis, apakah itu pengalaman saya di DKI atau hal-hal lain. Kita sedang menulis buku anak-anak juga, cerita kucing di Lego. Ya, Ibu kan pesan-pesan aksi hidup baik untuk anak-anak. Ya. Banyak kucing di rumah Ibu ini, walaupun saya belum pernah sampai ke sana. Bu, kata orang bijak, Bu, di balik pria hebat itu ada wanita sukses, di balik pria sukses ada wanita hebat. Ya. Kalau saya kira Pak Anies itu kan sudah di level top sukses itu. Bahkan sekarang sudah menjadi capres. Tentu wanita hebatnya Ibu gitu kan. Ya. Sebetulnya kita itu saling melengkapi. Bukan salah satu lebih baik atau kemudian yang satu mendorong menjadi lebih baik, buat seorang menjadi lebih baik gitu, bukan. Tapi kita saling mengisi, saling melengkapi, yang kemudian kebetulan saya dan Mas Anies memiliki nilai dan visi yang sama, bahwa kita harus bisa berdampak untuk orang banyak.
kita harus bisa punya berdampak peran untuk orang banyak. Untuk orang banyak, dan itulah yang kemudian kita jalankan bersama. Kebetulan Mas Anies yang banyak beraktivitas di luar, saya beraktivitas bersama anak-anak, beraktivitas bersama lingkungan. Dan ketika mendapat peran di DKI, maka saya juga menjalankan tugas-tugas ex officio yang kemudian memperkaya pengalaman saya menjadi seorang yang belajar banyak dari ibu-ibu di sekitar, dari PKK, dari Dekranasda, dari perajin-perajin, dari kader-kader yang sudah bergerak. Beda usia Ibu dengan Mas Anies berapa? Ya? Beda usianya, sama atau? Sama, kita satu angkatan. Oh, satu angkatan ya. Jadi satu angkatan itu abadi. Makanya saya panggilnya Anies. Bu, ini terkait dengan sekarang ini kan. Ibu di sini, Bapak di sana, lalu dan Ibu bilang tadi Ibu lebih punya waktu banyak untuk keluarga gitu kan. Sekarang kan beda. Lalu ketika Ibu melihat Mas Anies seperti ada pressure gitu kan, media juga melihat gitu Bu, ada berubah jadwal kampanye, ada videotron di take down, ada segala macamnya. Itu ketika pulang apa sugesti yang Bu berikan ke Pak Anies itu supaya nggak emosi nih Bapak gitu? Mungkin Pak Anies malah yang ngasih sugesti ke saya. Jadi Ibu Pak emosi Anies jadinya? itu orangnya sangat tenang. Jadi ke rumah itu nggak pernah bawa masalah, nggak pernah bawa krisis, tidak pernah membawa isu-isu yang kemudian membuat kita keluarga menjadi bingung. Yang dia bawa ke rumah itu cerita dengan hikmah. Cerita yang diberikan ke anak-anak, ngobrol bareng, dan tidak pernah merespon tekanan dari luar secara emosional. Dia orang yang sangat tenang, sangat memegang prinsip, sehingga tekanan-tekanan itu dia bisa terima dengan tenang. Nah, sebagai istri dan sebagai anak-anaknya, kita hidup dari nol bersama. Kita bertumbuh bersama. Kita menjadi sebuah satu kesatuan yang saling mengenal, saling percaya. Dan semakin lama kita ini ibarat pohon. Semakin besar, semakin tinggi, tapi akarnya juga semakin dalam. Sehingga apapun itu terpaan dari luar, akarnya udah kokoh. Goyangan di atas juga sebetulnya sudah terjaga dengan adanya keluarga yang kuat. Kalau saya Bu digituin orang ngomong ngamuk-ngamuk di rumah tuh Bu, bukan tenang saya tuh Bu. Walaupun Pak Anies selalu memberikan yang bagi loyalis perubahan, kaum perubahan Indonesia kan tahu kalau Mas Anies itu dipresur, dipersulit. Nah, tapi tetap memberikan hal yang satu yang menarik itu ketika desa Anies di Tanah Datar lebih sulit itu tantangan ibu-ibu lagi dibanding tantangan menggelar ke acara ini. Makanya tantangan ibu-ibu itu apa di negara ini, Bu? Ya, Pak Anies ini orang yang sangat menghormati, respect, mencintai ibunya, mencintai istrinya, dan sangat menghargai perempuan. Jadi saya rasa apapun itu kemudian yang akan diusung oleh Pak Anies untuk kedepannya, tentunya isu-isu yang program-program kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan. Pak Anies itu apapun itu selalu menunggu restu ibunya. Bila restu dari ibunya ada, dia akan jalani, dia akan hormati. Bila tidak restu, dia tidak akan jalankan. Dan yang selalu menjaga, saya rasa, adalah doa dari ibunya selama ini. Dan melihat dari kebiasaannya keseharian terhadap ibunya, bagaimana dia memperlakukan istri dan anak perempuannya, itu juga menjadi gambaran bagaimana dia begitu menghormati, begitu menyayangi perempuan gitu. Artinya menghormati peran perempuan. Bu, kita beralih ini Bu. Ini Ibu ke Sumbar hari ini. Gitu. Dan saya sempat dialog juga dengan Pak Anies dulu, bahwa Pak Anies itu dengan Minangkabau jangan ditanya lagi. Gitu kan. Bahkan katanya
keingat karena ingin ke Sumbar itu pertama kali beliau itu karena ingin menyaksikan Rumahnya. secara langsung Jam Gadang. Jam Gadang sama rumahnya Bung Hatta. Ketika Jam Gadang dilihatnya langsung ternyata nggak gede banget katanya kan. Iya. Nah, apa sih pandang Ibu tentu punya tokoh juga tentang orang Minang, perempuan Minang. Siapa yang bisa Ibu referensi nama tokoh itu untuk sebagai inspirasi bagi Ibu? Ya, saya rasa di Minang ini banyak sekali sosok perempuan tangguh yang tidak hanya memikirkan perannya sebagai perempuan di rumah, tapi punya dampak. Gimana Rohana Kudus? Ya. Dia seorang bangsawan yang kemudian memikirkan perempuan lain. Benar. Gimana supaya mereka bisa hidup, bisa belajar mandiri secara ekonomi dengan melatih menyulam, melatih menjahit dan lain-lain. Kemudian ada yang lebih membanggakan lagi, siapa? Rahma Al-Yunusia. Ya, yang punya pesantren itu ya. Punya sekolah Ya. perempuan Diniyah Putri ya. Ya. Yang kemudian Diniyah Putri ini melahirkan sosok-sosok modern, Benar, Bu. perempuan modern dari Padang yang keren-keren. Siapa aja tuh namanya banyak. Ada Wardah itu siapa? Ya, Bu Nur Hayati. Nur Hayati Subakat. Ada Bu Neti. Kemudian Rasuna Said juga, Ada juga Bu Neti, dari Bu. sini. Kemudian banyak tokoh-tokoh sukses berhasil perempuan yang keren. Bu Nevi salah satunya, Iya, itu kan luar biasa caleg itu. kita. Iya. Ya itu saya rasa di sini mereka itu sangat menghargai perempuan. Bahkan mereka punya peran yang cukup luar biasa dalam berkiprah di dunia laki-laki, di dunia yang begitu penuh persaingan. Ada satu lagi yang hebat, Bu. Siti Manggopoh namanya, Bu. Siapa? Siti Manggopoh. Siti Mangopo. Itu Wah, ceritanya apa? itu ngeri itu. Hampir sama dengan Cut Nyadin saya, Bu. Nya Dinas. Perempuan yang tidak rela tanahnya Iya. diinjak oleh penjajah. Kita itu kalau mau belajar dari tradisi di sini, budaya di sini, bagaimana perempuan memiliki peran dominan dalam kehidupan bermasyarakat, rasanya Indonesia ini punya perempuan tangguh banyak banget. Iya, luar biasa, Bu. Luar biasa. Bahkan Rasuna Said, ya kan itu juga salah satu tokoh. Kalau dilihat coba alumninya boleh dicek, alumni Diniyah Putri, semua berhasil, banyak yang berhasil. Jadi saya merasa bahwa di sini sumber Referensi, inspirasi. referensi perempuan berhasil Iya. dari zaman dulu, dari dulu sampai sekarang, sampai saat ini. Dan insya Allah masih banyak lagi perempuan-perempuan hebat yang akan dilahirkan. Oh iya, Bu, pasti itu, Bu. Ada, Karena ini insya Allah. tanah yang paling enak Tanah untuk Minang. melahirkan orang-orang hebat, Bu. Oh, terakhir, Bu, ini hebatnya Bu Ferry dengan santai, datar, memberikan pencerahan kepada kita. Saya asal host saja sudah nggak pandai lagi ngomong sebenarnya. Terakhir itu, ini Pilpres 14 Februari, Bu. Ya, Harapan Ibu kepada kaum perempuan, tentunya Ibu harus endorse Mas Anies dong, kan Iya. gitu. Silakan Bu, sebagai closing statement. ya. Jadi untuk ibu-ibu penggerak, dari hasil penelitian masih banyak anak-anak muda yang mendengarkan ibunya ketika memilih calon yang akan dia pilih. Jadi mari kita ibu-ibu menjadi sosok-sosok yang pembelajar, yang mencari tahu tentang sosok pemimpin yang akan kita pilih, dan kita ajak, kita sampaikan kepada anak-anak apa yang menjadi pilihan ibu itu dengan melihat rekam jejaknya, melihat gagasannya, melihat apa yang dijanjikannya, yang kemudian memberi dampak kepada perempuan, kepada keluarga. Saya tadi bilang di acara tadi, Ya. bahwa yang paling berkepentingan untuk menentukan pemimpin di Indonesia itu ya perempuan, karena kebijakan-kebijakan itu yang berdampak di rumah tangga. Harga yang Harga minyak goreng, murah, gas, harga pendidikan yang berkualitas dan gratis, Kesehatan. kemudian kesehatan yang macam-macam yang semuanya itu isu perempuan sebetulnya.
lihat rekam jejak Mas Anies, pengalaman di Jakarta. Jakarta menjadi kota yang luar biasa, tenang, tentram, dan juga aman damai. Ya. Dan menjadi kota Dan internasional. semua janji dari 23 janji yang dia buat di DKI Jakarta, dia lunasi. Alhamdulillah. Dan saya merasa Mas Anies pun dalam memiliki janji-janji untuk ke depan di 2024 ini adalah janji yang terukur, yang insya Allah bisa dilaksanakan. Karena beliau adalah sosok yang memegang janji, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita sama-sama nih, sesama perempuan dukung perempuan, kita cari dukungan untuk suami kita, untuk Mas Anies untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta bersama Muhaimin Iskandar, insya Allah. Sip, Bu. Makasih Bu Peri. Itu salah satu closing statement yang disampaikan oleh Bu Peri. Perempuan adalah harus dukung orang yang punya visi yang jelas. Perempuan satu, suaranya banyak. Suaranya banyak. Kita akhiri, dan sekali lagi terima kasih Bu Peri telah hadir di Ngobrol Pintar bareng Toat bersama Amin Sumbar Channel. Amin Sumbar Channel ini dilahirkan oleh tim pemenangan daerah Amin Sumbar. Mari bergerak bersama membuat Indonesia adil makmur untuk semua bersama Anies dan Muhaimin. Oke, kita akhiri dengan Wakanda No More. Wakanda No More, Indonesia Forever. Terima kasih, Bu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Showtime. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol Pintar bareng Toat bersama Amin Channel Sumbar hadir sore ini dengan sebuah narasumber atau tamu yang paling istimewa. Dan ini kabar-kabar anginnya, inilah orang yang di belakang layar sehingga Mas Anies itu viral di kalangan Gen Z dan generasi milenial. Itu Mbak Mutiara Baswedan ya. Mutiara, biasa dipanggil Mbak Tia, saya panggil Mbak aja ya walaupun saya udah tua dari Mbak. Mbak Tia banyak cerita, pernah dengar juga cerita ketika bapaknya menteri, Mbak Tia nggak lulus di sebuah perguruan tinggi ternama, justru jadi berita, gitu kan? Iya. Itu kan, itu hebatnya. Enak jadi anak menteri itu harusnya langsung masuk gitu kan? Oh gitu ya harusnya. Iyalah. Cuma karena yang Mbak Tia dapatkan itu gagal, itulah jadi berita ini. Kalau Mbak Tia lulus nggak jadi berita. Iya, waktu itu nggak dapat undangan, Iya, jadi iya, akhirnya benar. lewat jalur tes gitu. Cuman jadinya puas rasanya karena udah berjuang untuk masuk dan untuk dapat sendiri gitu rasanya. Nggak bisa di demokrasi di keluarga Mbak Tia itu. Bapaknya udah pernah jadi menteri, udah pernah jadi gubernur. Nggak bisa Mbak Tia bilang nggak usah lah jadi capres misalnya. Kayak Bapak Anies itu. Kenapa harus Ya, Mbak. begitu? Nggak, kalau nggak ada terungkap kayak gitu. Enggak sih, karena dulu tuh pas lihat Abah setelah jadi gubernur, Iya. kan sempat tuh ikut keliling, jadi tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh Abah ketika Abah menjadi gubernur gitu. Dan ada orang-orang yang nyamperin saya bilang terima kasih. Abahnya Tia Jelas. itu sudah melakukan apa. Jadi setelah tahu Abah dapat undangan untuk maju ke level nasional, akhirnya saya mau berkontribusi juga gitu. Iya Akhirnya dong. pengen ikut juga di tim gitu, gimana saya bisa bantu supaya manfaat yang dirasakan waktu itu oleh keluarga, oleh lingkungan, oleh Jakarta waktu itu bisa dirasakan se-Indonesia insya Allah. Jadi memang udah in dalam tim ya. Iya, sebagai tim substansi. Wah, mantap Bu. Mbak. Terus ada nggak perubahannya nih Mbak? Ketika jadi menteri, Mbak waktu menteri kan udah mau kuliah juga kan, udah Iya, tahu waktu itu rasa lulus kan. SM, iya kelas 3 SMA mau jadi lulus. jadi gubernur, sekarang jadi capres. Mana yang perubahan yang paling menohok itu? Sebenarnya Abah ya tetap Abah, nggak Oh. berubah. Yang berubah itu paling dulu pas di kementerian kan lingkupnya pendidikan saja, di Jakarta lingkungan Jakarta aja. Iya. Nah sekarang kelilingnya keliling Indonesia Ya, kenal gitu. sama saya kan. Bisa Jadi ketemu kenal orang kita, banyak kan? jadinya Iya. ya. Gitu. Oh gitu. Nggak ada misalnya teman dekat soulmate-nya bilang, ah ngapain tuh
jadi presiden pun Bapak Setia ini kita nggak dapat apa-apa, nggak ada ngomong kayak gitu. Kan tujuannya bukan untuk saya dapat apa gitu, tapi tujuannya bagaimana Abah tuh bisa kontribusi, bagaimana Abah bisa membawa perubahan untuk Indonesia adil makmur untuk semua, nggak cuma untuk satu kalangan gitu. Tapi jujur nih, pasti berat jadi anak capres. Asik. Asik. Oh, asik. Jadi banyak pengalaman. Alhamdulillah, jadi kan saya jadi bisa ke Padang, jadi bisa kemarin ke Ambon, ikut kampanye di sana dan ikut mendengar aspirasi dari teman-teman di kota-kota yang berbeda di gitu. Di desa Anies juga sering ya. Jadi ikut belajar, alhamdulillah. Ya ada plus minusnya, tapi alhamdulillah saya merasa banyak belajar dari pengalaman ini. Ini kan pemilih Gen Z itu besar potensinya. Mbak Tiang lihatnya gimana? Ada nggak slot untuk Mas Anies, abahnya gitu? Ya, menurut saya generasi Z itu kritis. Kemarin dikasih food car, food truck, iya. Jadi menurut saya Gen Z sekarang itu nggak hanya kreatif dan bisa bergerak secara organik, tapi juga mereka kritis. Mereka itu cari tahu latar belakang masing-masing calon presiden. Mereka itu cari tahu tentang visi misinya dan mereka ikut mengkampanyekan, ikut mendukung dengan caranya masing-masing gitu. Jadi menurut saya pemilu kali ini tuh sangat menyenangkan, sangat banyak hal-hal baru yang muncul baru di ketika Gen Z ini ikut dalam pemilu gitu. Ikut dalam pemilu Gen Z dan dia punya pikiran tersendiri yang gitu kan. Dan juga kritis. Kalau dia kritis, satu hal persoalan mungkin Mbak Tia bisa memberikan solusi ke abahnya. Gen Z itu kan dekat dengan IT kan, kemampuan informasi teknologi. Ada persoalan yang diharapkan itu kan pengamanan cyber. Bagaimana Gen Z itu banyak kan mahasiswa-mahasiswa yang terjebak pinjol gitu. Gimana nantinya Mbak Tiam bisa mengkomunikasikan ke abah atau kepada siapapun supaya bisa melindungi diri dari kejahatan cyber ini? Sebenarnya kalau untuk program, mungkin lengkapnya bisa dilihat di visi misi Amin. Itu ada di aminajadulu.com. Nah, tapi kalau untuk bagaimana teman-teman Gen Z itu sebaiknya menerima informasi itu, ya pertama di filter dulu, harus berpikir kritis. Apakah ini bisa menjebak kita nantinya? Misalnya pinjol kan pinjol yang ilegal itu kan justru memberatkan gitu nantinya. Jadi dari sisi Gen Z ini kita harus kritis, tapi dari sisi pemerintah pun harus menyediakan bagaimana melindungi warganya dari pinjol itu. Nah, detail-detail untuk programnya ada di visi misi Amin. Nah, di situ juga untuk penyusunan visi misi itu melibatkan Gen Z, melibatkan milenial, dan juga kita berkolaborasi dengan tokoh-tokoh senior, akademisi yang memang sudah sangat berpengalaman gitu di bidangnya masing-masing gitu. Jadi ini hasil visi misi ini kolaborasi antara generasi yang sangat muda, generasi yang menengah, dan juga generasi yang sudah berpengalaman gitu. Jadi insya Allah hasil dari visi misi itu bisa dibaca teman-teman dan bisa lihat bayangan apa sih yang mau dibawa Amin ke depannya. Tadi nyobain rendang ya, Padang? Nyobain rendang, enak banget. Enak banget ya. Gimana rasa rendang Padang dengan rendang yang di Jakarta beda ya? Beda. Oh beda ya? Beda. Ya, tanah Padang itu beda. Iya, kalau di Padang itu rasanya otentik gitu. Ini aslinya di sini. Orisinil ya? Orisinilnya di sini. Udah dibawa kan ke Jakarta? Ada, bawa beberapa gitu. Oleh-oleh. Oke Mbak Tia, ini sebuah penghargaan juga bagi channel kami, podcast. Walaupun podcast ini podcast UMKM aja ini. Cerita-cerita tentang lebih cenderung ke politik dan generasi muda gitu kan. Melek politik gitu. Pilpres itu 14 Februari final gitu kan. Kalau nggak sampai mungkin 2 putaran gitu kan. Tapi yang 14 Februari ini harapan Mbak Tia terhadap Gen Z, milenial atau kaum muda lah yang ingin perubahan. Saya kira pemuda itu kan brandingnya udah jelas sebagai generasi perubahan atau agen of change kan, yang sangat klop dengan bahannya yang mengusung perubahan. Kalau perubahan itu di Sumbar sangat nyicing sekali, orang Sumbar ini suka perubahan.
Alhamdulillah. Gimana closing Kalau statementnya Mbak Tia? untuk teman-teman Gen Z, ini kesempatan setiap 5 tahun sekali kita bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dan kira-kira apa sih yang kita inginkan untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, kita harus memilih pemimpin yang sesuai 3 hal. Yang pertama, visi misinya, sesuai apa enggak sama kita. Yang kedua, nilai apa sih yang dibawa sama masing-masing calon. Dan yang ketiga, lihat rekam jejaknya. Kalau teman-teman mau perubahan, pilih nomor 1. Dan juga, untuk teman-teman jangan lupa gunakan hak suara. Siapapun yang dipilih harus menggunakan hak suaranya. Karena itulah yang menentukan arah Indonesia ke depannya, dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa membawa perubahan untuk Indonesia adil makmur untuk semua. Amin. Top deh. Demikian mungkin ini menjadi penutup dari sebuah podcast yang paling istimewa bagi Ngopi Toat dan Amin Channel Sumbar. Mungkin ini tidak akan terulang lagi, atau bisa jadi nanti terulang lagi tapi di tempat yang berbeda gitu kan. Saya mengakhiri, tapi kita sama-sama Wakanda nomor dulu ya. Boleh. Wakanda nomor, Indonesia forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.